Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama, kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau menyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai 38. Markus, pasal yang ke-8, ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya,
dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus bertanya tentang siapa dirinya dan menemukan bahwa masih banyak kesalahan pemahaman dari pengikutnya, Tuhan Yesus kembali mengajar mereka arti kemesiasan yang sesungguhnya dan mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, harus ditolak, dan harus dibunuh sebelum akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Nah, inilah proklamasi pertama Tuhan Yesus tentang tugasnya, tugas kemesiasannya di dunia ini. Ketika mendengar itu, pada waktu itu Petrus yang baru saja mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Dalam bagian ini terlihat dengan sangat jelas bahwa ada kesalahpahaman konsep Mesias dari Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengutarakan makna kemesiasannya kepada Petrus, dan Petrus menyatakan ketidaksetujuannya kepada Tuhan Yesus dengan menarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus. Masalah ini akan lebih jelas lagi jika kita bandingkan dengan konsep atau pemahaman bangsa Yahudi pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang adalah pemimpin bangsa yang besar, akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Rupanya Petrus juga memiliki pemahaman yang sama. Karena Petrus telah melihat berbagai macam mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan berharap Tuhan Yesus dapat menjadi pemimpin yang membebaskan bangsanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus langsung menegur Petrus dengan jelas. Ucapan Petrus menunjukkan apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh manusia dan oleh orang-orang pada waktu itu dan pada waktu sekarang ini. Setelah itu Tuhan Yesus kemudian memperluas daya jangkau pengajarannya mengenai Mesias, bukan lagi kepada murid-muridnya yang 12 itu, tapi juga kepada orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Mereka yang mau mengikut dia harus menanggung konsekuensinya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam bagian ini Tuhan kembali mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa kita harus berpusat pada Dia, mengikuti jejaknya dan mengenal Dia dengan sungguh. Karena kedatangan Dia bukan untuk sesuatu yang sementara, tapi untuk sesuatu yang kekal. Kedatangannya bukan untuk memulihkan segala sesuatu yang ada di dunia saja, tapi untuk sesuatu yang bersifat kekal, yaitu Dia datang menebus dosa dan mempersiapkan surga untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali diingatkan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Bukan untuk hal sementara di dunia ini, tapi untuk sesuatu yang kekal. Di dalam hidup kami boleh meneladani Engkau dan boleh
percaya dengan sungguh kepadamu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan padamu. Kami menyerahkan proses belajar kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Devosi kita selesai. Soli Deo Gloria.